kan. Terus aku diri terus aku kayak aku insecure, aku bilang ke suami aku kayak, bentar sayang, videonya bisa gak ya aku edit dulu, jadi aku kecilin bagian ini, aku kecilin gitu. Jangan, bagus itu. Apa sih suamiku aneh banget guys, aneh memang, anak basket tuh seleranya tuh yang kayak gitu loh guys. Sedangkan aku kan sukanya yang kayak ramping kayak Korea gitu kan. Aneh suamiku kayak rasoyo. Ini aku mau didatengin bidan endorse gitu guys, jadi aku lagi siap-siap biar cantik. Aku takut dimarahin bidannya deh, kamu cara menyusuinya salah, kamu cara pumpingnya salah, gitu lagi. Catokan apa tuh Ci? Nggak tahu, aku asal beli guys di all shop gitu. Aku nggak bisa nyatok, jadi kayak percuma, mau bagus-bagus juga kayak bodo amat, gak bisa nyatok soalnya. Ya ikat rambut gue di mana ya? Tuh kan. Vinika nggak nangis sih, tinggal lagi bobo dia. Aku ada encus itu namanya encus pasca. Dia tuh kayak ngurusin aku dan bayi selama sebulan. Jadi mental ibunya juga terjaga. Aku tuh sempet kayak 2 minggu pertama. Jadi guys, buat kalian yang lagi hamil, aku kasih tahu ya, jangan cuman cari tahu tentang lahiran. Lahiran itu kayak ya udahlah pasrah aja, mau sesar mau normal. Lebih ke cari tahu tentang menyusui. Karena itu adalah momen yang oh my god, itu justru yang kalian harus cari tahu, jujur. Karena lahiran tuh kayak aku takut sakit, takut apa, nggak ada apa-apanya lahiran dibanding menyusui. Ya ampun ya Tuhan. Lahiran aku kan ujung-ujungnya jadi sesar kan guys. Kayak ya udah, aku takut sama jarum epiduralnya. Ternyata nggak ada rasanya, aku yang kayak sampai udah, sampai kayak nggak berasa, dioyok-oyok, ini di black nggak berasa. Aku yang kayak udah tahu gitu gue. Ya nggak tahu gitu juga. Maksudnya kayak pemulihannya emang lebih lama sih. Cuman maksudnya perang sebenarnya itu menyusui guys. Takut lahiran, jangan takut lahiran. Yang kalian harus takutin tuh kayak ASI kalian cukup nggak, bayinya nanti sehat gak, apalah, takut bayinya kuning. Itu yang the real bikin pusingnya itu guys. Dan suamiku tuh pro ASI banget ya. Jadi kayak aku kan kayak udah mau nyerah gitu kan. Aku mau nyerah, terus kayak aku capek, aku tiap 2 jam bangun, aku kayak aku tuh kayak orang stres banget guys. Dan aku tuh kayak gak biasanya gak ngonten kan, kali ini tuh aku gak ngonten apa-apa. Terus kayak suamiku kayak semangatin aku, bilang kayak demi anak gak apa-apa, semangat ya gitu. Sambil gendong bayi dia ngomong kayak semangat ya, ini biar imun tubuhnya bagus. Aku juga diasihin mama sampai setahun. Aku yang kayak pantes tuh mungkin tahan banting ya. Ini rumah baru, iya aku udah di rumah baru BTW guys. Rumahnya tingginya biasa kan 2 meter ya tingginya, ini sampai ke atas tuh kayak tinggi banget rumah Vincent. Kenapa? Karena Vincent tinggi banget, jadi pintunya pun 3 meter. Ranjangku pun biasa ranjang 2 meter kan guys, ini 2 meter 10. Jadi ini kan kasur, aku tidur setengah kasur cuma segini, sedangkan suamiku tuh kayak segini gitu. Jadi suamiku tuh biasanya kalau tidur itu kakinya tuh pasti ngegantung guys. Misalnya ranjang, kakinya tuh pasti di sini. Dan kali ini dia kayak pas segini gitu, dan dia tuh tidur nyenyak banget. Aku yang custom, terima kasih Turbet. Ini gak promosi ya, tok please, hello. Ceplosan aja, ntar di ban soalnya nyebut-nyebut merek tuh di TikTok, gak boleh guys.
Vio udah lahiran kak? Udah, emang masih kelihatan gendut ya. Ini aku lagi pakai korset. Masih kelihatan gemoy ya. Anakku udah umur 3 mingguan guys. Lagi bobo dia. Review rumah baru nanti ya, di vlogin. Nanti, nggak sekarang guys, nanti. Ini hadiah lahiran dari suami BTW. Aku tuh minta hadiahnya tuh yang kayak custom made, yang dia tuh bikin sendiri, effort. Tapi namanya cowok ya, asal beli aja beli. Ya udah, dia nggak asal sih, ini dia kayak ada filosofinya. Jangan kayak beli ya udah gitu. Dan dia beli warna biru, aku bilang anak itu cewek. Iya, karena kan dia nggak beliin aku kan cowok, aku cowok sendiri di rumah nanti. Karena aku Strodut, Timidut, Vinika semua cewek, jadi dia cowok strong satu-satunya. Baju kesukaan ya Ci, lebih ke nggak ada baju lagi sih, aku belum. Jadi baju-baju yang kecil, yang baju nggak hamil itu aku titipin di rumah lama aku dulu. Soalnya percuma nggak kepake juga kan. Nah sekarang barulah aku mencari-cari baju-baju lamaku karena udah bisa dipakai lagi gitu. Ini kayak mana, gue kagak ada iketan rambut, terus aku ini gimana? Pakai ini bisa gak ya? Pakai pita ini ya? But ya ampun, kan rumah baru jadi aku kayak seadanya gitu guys. Ada yang mau nanya gak? Vinika kapan di spill mukanya? Vinika nanti di spillnya sekitar kayak udah 5-6 bulan gitu. Karena katanya ain ya guys, ain. Dan aku sendiri sama Vincent gak sih? Aku tuh takut muka anakku tuh disalahgunakan sama kayak hacker gitu. Soalnya AI serem banget zaman sekarang, jadi aku takut, kayak aku super protektif ke anakku. Jadi kayak no. Aduh, masa aku ikat rambut pakai pita? Saking magernya nih aku nyari ikat rambut gak ketemu, jadinya kita gunakan alat seadanya, like apapun yang bisa dipakai. Ini mau nyatok dulu nih guys, suhunya 180 aja. Aku tuh lagi nggak pakai extension guys, jadi aku udah gemoy, makin gemoy. Maksudnya harusnya kalau misalkan aku pakai extension tuh harusnya lebih, kan rambut lebih panjang, jadi secara proporsi tuh aku jadi terlihat lebih kurus gitu. Nggak boleh sebut kurus, gemoy ya, lebih ramping. Tapi karena aku nggak pakai jadi terlihat buntal banget. Jadi maaf ya, lagi insecure banget guys. Dulu aku tuh pengen banget punya buah besar, tapi sekarang setelah sudah punya, aku kayak jadi gemoy gue. Happy gak Ci ngurus anak? Aku sempet kena baby blues guys awal-awal. Jadi pas Vinika nangis, aku cuma bisa ngeliatin dia yang kayak cuma tatapan kosong. Aku cuma kayak lagi nyusul lagi. Sedangkan itu pudingku tuh udah berdarah. Aku kayak, terus Encus langsung kayak buru-buru. Aku langsung buka baju lagi. Aku kayak kesakitan lagi. Aku tuh udah bener kayak ada stres banget, cuma bisa diem doang. Aku tidur sama anak aku kan, waktu itu masih di apart sebelum pindah ke sini. Dan suami lagi latihan, jadi suamiku tuh ngambil cuti jadi gini, suamiku tuh ambil cuti dari tanggal 17 November karena diprediksi aku kontraksi tuh mulai dari tanggal segitu. Tapi ternyata nggak kontraksi kan, jadi jatah cutinya pas Vinika lahir kan 28 November itu udah habis guys. Jadi dia udah harus balik latihan dong. Jadi aku cuma sama Encus sama mama mertua aku yang super baik hati. Jadi aku kayak stres banget sumpah. Karena itu aku nggak searching tentang menyusui dan sebagainya. Jadi aku kayak kaget gitu loh guys. Nggak searching tentang, makanya aku
warning ke kalian semua yang udah hamil gede, mending kalian coba cari-cari tahu dari sekarang tentang kayak menyusui, terus cara memperbanyak ASI gimana, kalau cara gendong bayi, cara nenangin bayi gitu-gitu. Mending kalian fokus ke sana daripada kalian fokus ke lahirannya mau kayak mana. Kalau kita mau ini, Tuhan berkehendak lain, gak bisa apa-apa guys. Apalagi aku kan kena ileus paralitik kan abis lahiran, jadi ususku tuh nggak gerak, kayak tidur. Jadi dia dibius, dia ikut tidur tapi nggak bangun-bangun, dan itu tuh ditekan dikit tuh sakit. Dan aku tuh perutnya masih kayak orang hamil, isinya gas semua. Ntar deh aku ambilin bukti ronsennya ya. Jadi aku sampai nangis, dokterku sampai kayak minta maaf, kayak nggak enak, padahal bukan salah dia juga karena aku nggak kentut. Abis di sesar aku nggak kentut. Kentut tuh penting banget, nggak boleh makan minum sebelum kentut, dan aku nggak kentut. Aku kayak oh my god, udah keburu aus duluan kan, itu salah besar. Makanya yang gitu-gitu loh harus dipersiapin. Tutor ilangin stretch mark, ternyata stretch mark hilang sendiri guys. Dia tuh ntar memudar sendiri kayak ke warna kulit, tapi malah jadi lebih putih ya. Aku nggak tahu sih, aku belum searching tentang treatment stretch mark, cuman aku lagi fokus ke bayi dulu sekarang, jadi kayaknya treatmentnya nanti deh searchingnya. Nanti aku bakal searching, cuman kayak untuk stretch mark apapun kayak cepatkan bayar, nggak apa-apa. Aku cari duit lebih banyak lagi nanti, biar suami nggak berpaling hati. Karena suamiku tuh OCD guys, jadi dia kalau ada perbedaan warna sedikit, dia pasti kayak entah di kulitku, entah di ruangan, entah di barang-barang dia pasti notice. Bayangin kayak itu aku inget deh, kan aku ngedate sama suami aku kan dulu, kayak awal-awal ngedate, terus aku tuh lagi nggak pakai make up. Jadi kita ngedate keluar ke tempat sepi, tapi nggak ngapa-ngapain ya, kayak misalnya ke tempat makan gitu, tapi nggak pakai make up. Karena itu cepet banget deh aku jemput, so kayak aku belum cantik. Nah, terus habis itu dia tuh notice di muka aku tuh ada jerawat. Itu aku tuh lagi jerawatan banget, jerawat merah. Terus dia gini aku, dia ngedeketin aku terus dia gini, kamu jerawatan ya. Aku kayak, terus aku langsung bete kayak, iya aku kulitnya sensitif. Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Enggak, coba kamu pakai putih telur deh. Aku dulu kayak gini persis, tunjuk gini kan pipi aku digini-gini. Aku sebel banget gue. Lu tahu cewek gitu nggak bisa. Kamu pakai putih telur deh gini. Aku kayak nggak ada, itu kamu sembuh karena emang kamu tuh cowok, hormonnya beda sama cewek, udah titik. Itu tuh kamu hoki aja pakai putih telur hilang. Jangan kamu menginfluence aku harus pakai putih telur. Kalian bayangin ya, emang sih ada protein ya, maksudnya ada manfaatnya mungkin ya, atau mungkin cocok di dia, tapi belum tentu cocok di aku. Dia bener-bener hati deket banget gini. Itu awal-awal ngedate guys, aku belum pernah cerita ke kalian nih. Udah diliatin, terus aku kayak, dia bilang, terus dia klarifikasi kan, dia bilang aku nggak ngejudge kamu kok, maksudnya aku ngeliatin gini tuh, maksudnya mau ngasih tahu, mau ngebantu. Ya tetep aja kan malu ya cewek digituin, aneh banget sih. Bener suami gue yang tuh jadi suami gue sekarang mau kayak gimana bentukan gue udah bodo amat guys. Sudah lihat versi polosannya, ngapain kita, udahlah. Aku juga sudah melihatnya secara keseluruhan, menjadi suami istri. Ya sudahlah, sudah tidak usah seperti itu. Dia mau lihat deket segini pun udah sering dari berbagai angle, atas bawah samping kiri kanan. Bodoh amat deh gue, sekarang udah nikah gue. Aduh, jangan ngomongin suami tadi. Oh, enggak lah guys, janganlah.
Masa aku harus kerangkeng suamiku pakai kalung odut, kalung anjing gue gitu diginiin? Janganlah. Aku kasih tahu nih, aku kasih tahu, sebagai cewek kita harus punya value. Jadi kalau cowok berniat untuk bermain hati dengan kita, kita nggak ketakutan. Karena dulu aku sangat tunduk sama cowok guys, aku takut banget tinggalin gini-gini. Tapi kan aku cari duit sendiri, jadi aku kayak nggak takut gitu, kayak udah gitu. Tapi ya aku percaya sih suami aku setia. Ya aminin dong guys, amin. Amin, semoga setia. Karena dia apa ya, nggak tahu sih, mungkin dulu masa mudanya bandel banget sampai dia udah capek bandel kali ya. Kadang kalau kita lagi beraktivitas juga aku yang request kayak kamu keluarin jurus-jurus masa mudamu ke aku, nggak apa-apa, aku pengen. Jadi kan maksudnya kan namanya udah dia umur 30-an ya, kita kan beda 3 tahun. Kadang kan dia juga mungkin udah lupa jurus-jurus lama. Sampai keluar lagi manajer gua, dia cuma nanya, kan aku bilang keluarkan jurus lama-lamamu, kamu mau? Aduh, jangan ditanya, kamu kan 203 cm, aku pasti mau. Jadilah Vinika, jadilah si Vinika gemoy, terbentuklah Vinika gemoy. Begitu ceritanya nak. Jangan diklip lah, boleh sih, kan bahasaku halus ya. Kan bisa aja maksudnya Vinika tuh maksudnya adalah susah lah, gak ada kacoki yang nyapuin aku, gak jadi gue. Ngomongin apa? Enggak, ngomongin cara mengadon kue tart. Kan udah mau Natal ya, busui. Awas ada Jule tuh yang ini bukan, Frikitio. Oh itu Sule, salah guys. Tuh kan gue jadi salah arah kan, kalian sih menggangguku. Aku jadi salah arah nyatoknya nih. Kenapa ya cowok gunting rambut cuman kayak bayar berapa? Perbedaannya tuh kelihatan banget guys. Kita cewek-cewek bayar berjuta-juta ke salon potong rambut, gak ada bedanya. Makanya kalau kita nanya ke suami, bagus gak rambut baru aku? Apa bedanya? Wah sumpah, itu kayak gitu aku bisa diemin sih, kayak berabad-abad. Jadi sekarang Vincent udah tahu kalau kayak gitu jawabannya, bagus sayang, lebih fresh, bagus sayang, lebih ini. Padahal aku tahu itu kayak dia pasti nggak bisa bedain bagusannya ini apa sebelumnya. Dia pasti mau jawab sama aja, yang ini lebih ini sih, lebih. Tapi kayak aku udah nggak mau ngetes dia kan. Aku biasanya bisa aja nanya, emang yang sebelumnya gimana? Tapi aku nggak mau ribut, dia nggak usah. Kalau cowok, kita tuh bisa lihat perbedaan sedikit dari rambut dia pun kelihatan ya guys ya. Tapi kalau cewek tuh, kenapa ya bayar berjuta-juta, treatment berjuta-juta, ya nggak terlalu kelihatan ya, bener nggak guys? Dedenya udah berapa bulan? Belum sebulan guys, anakku masih 3 minggu karena dia lahir 28 November kan. Sekarang tanggal 19, belum sebulan anak gue. Tuh di sebelah lagi bobo dia, 2 jam lagi nyusu lagi. Sekarang sudah terbiasa guys, udah gak terlalu kaget ya. Sekarang aku bikin endorse di rumah aku sendiri kan, udah enak, udah ada luasa. Tapi kasihan manajerku harus ke BSD tiap hari. Rumahku di BSD jauh banget guys, kasihan. Ini rumah Vincent BTW. Aku jadi kemarin Vincent tuh kayak ngomong ke aku, dia tuh sebenarnya capek banget kayak basket gitu. Tapi dia suka basket, cuma maksudnya dia capek banget gitu.
fisik dia tuh capek karena dia udah 9 tahun basket dan dia tuh non-stop basket gitu kan. So itu aku dengerin cerita dia kan, kita tuh sambil nonton TV berdua, baby udah bobo gitu. Terus aku bilang, gue mau nangis jadinya. Aku jawab 2 tahun yang lalu kamu masih belum punya rumah, terus kita chatting masih lewat DM IG, kamu masih tinggal di mes, belum punya mobil, kamu cuma ada motor, kemana-mana kamu naik motor, kadang naik Grab. Terus kita kayak kesel-keselan berdua sama Grab. Nyebut merek lagi, Grab dan Gokar maksudnya. Ya, nyebut 2 merek dong jadinya gue. Maksudnya naik mobil online gitu ya, TikTok ya, jangan di ban gue nggak promosi loh, lagi cerita. Jadi kemana-mana tuh naik mobil online gitu. Sekarang nggak setahun kemudian kamu tiba-tiba punya mobil, terus tahun kemudian kamu banyak endorsan, followers kamu udah banyak gitu. Terus kamu menang IBL gitu. Itu dalam setahun. Terus 2 tahun kemudian kita nikah, kamu punya rumah segede gini. Itu semua hasil dari apa? Hasil dari kerja keras kamu. Habis itu setahun kemudian kamu punya baby. Kamu bisa lihat kan kayak bagaimana waktu berjalan dan banyak yang berubah, padahal cuma dalam waktu setahun 2 tahun. Dan aku juga bilang, kamu kan juga ngeliat banyak orang yang setahun 2 tahun ya gitu-gitu aja, stuck gitu. Jadi kamu harus bersyukur gitu. Terus dia jawab, cuman aku kayak gak mau kasih tau, ternangis. Nyatoknya, aduh aku gak bisa nyatok guys, maaf. Udah dicatok, disisir lagi, goblok anjir. Aduh. Ya Allah ya Robby. Tadi ya Allah, tadi pagi aku mandi kan, aku nahan ketawa nih ya Allah. Tadi pagi aku mandi, sabun aku jadiin shampoo ya tuh, sampai rambut aku wangi white mask. Itu harusnya badan ya Tuhan Yesus ya Allah. Aku udah setengah kepala kan, nyala, udah pergerakanku terbatas kan, nyalain langsung cepet cuci, aku takut rontok kan. Udah kayak langsung semprot lagi shampoo. Semoga sabunnya hilang ya Tuhan, semoga. Aku langsung lihat ke kaca gini, ada apa sih dengan gue? Udah nggak hamil, udah nggak brain apa segala macam, kok masih bodoh aja, ya ampun. Gak baik korset pakai ini. Lahiran normal nggak jadi. Udah, kalau kalian mau lahiran normal kalian harus fokus. Ke umur kayak 36 weeks itu udahlah berusaha buat masukin panggul bayinya. Kemarin itu aku kan diinduksi guys, diinduksi. Ternyata bayiku itu tali pusatnya itu ngelilit lehernya, 1 lilitan dan pendek banget. Jadi tiap dia mau masuk panggul dia ketahan dan detak jantungnya tuh minus. Itu kayak udah indikasi jelas banget kalau dia tuh kelilit pendek gitu. Dan aku ngebayangin muka bayi aku berusaha buat turun kan, dia tahu mamanya mau lahiran normal kan. Terus kayak udah pembukaan 2 kan. Terus kayak ya udah kalau misalkan kayak gini sesar aja nggak apa-apa. Dan aku gemeteran, aku ketakutan, cuman kan ada Vincent aku jadi tenang. Dan nggak sakit sih, sakitnya itu usus aku ya, faktor eksternalnya. Makanya pantesan orang tuh gampang banget lahiran. Kayak ngeliat ibu-ibu tuh kayak udah happy lagi, kok gue belum bisa ya itu gara-gara usus aku itu. Aslinya mah harus 3 hari udah bisa jalan. Nggak serem kok. Yang lebih, bukan serem sih, lebih harus kalian perhatikan adalah menyusui. Karena itu benar-benar mengubah hidup kalian banget sih. Kayak hidup kalian tuh ke anak udah titik gitu.
Vincent juga bilang kayak yang penting kamu udah berusaha. Ya emang Tuhan gak berkehendak kamu lahiran normal, ya udah aku kayak, padahal aku udah bilang loh ke dia, jangan pernah ngomong gitu, kamu harus paksa aku lahiran normal. Cuma gimana, nggak bisa, aku bukan apa-apa guys, aku takut di Black tuh, aku takut. Aku tuh gak pernah operasi seumur hidup aku, operasi muka, operasi badan, memperbaiki ini itu nggak pernah guys. Walaupun aku mau, tapi aku takut. Operasi mata pun aku mau banget, tapi aku takut. Jadi aku bilang ke suami, aku nggak mau operasi, aku takut. Bukan karena mau merasakan jadi ibu, bukan, aku takut. Saya satu di Black takut. Tapi ternyata ya nggak sakit, dan lebih sakit puding gue, ya di mama bayi. Itulah makanya aku bilang kalian searching biar mental kalian lebih siap. Coba kalian mau nanya apa lagi, aku jawabin karena aku bidannya belum datang. Bidan lagi. Kak, bagaimana caranya meredam emosi istri di saat suami ketahuan selingkuh? Aku juga pernah diselingkuhin sih, cuman aku taunya pas udah putus. Aku nggak tahu sih kalau udah suami istri tuh, kalau salah satu pasangan selingkuh tuh harus gimana, aku nggak ngerti juga sih, karena nggak pernah ngebayangin. Dan kalau ngebayangin tuh ada anak gitu, terus suami selingkuh. Kalau di agama kan nggak boleh cerai ya, karena kita udah janji di hadapan Tuhan. Terus harus apa? Sedangkan kita sebagai cewek harus memperjuangkan harga diri kita, bener gak? Jangan sampai kayak aku punya anak cewek, dia diselingkuhin, dia diem aja, nurut aja, nggak apa-apa. Aku juga nggak mau kan. Sih aku bingung gitu, gimana dong solusinya? Bener gak? Karena di tahap sekarang tuh aku kayak bisa ngelakuin apapun demi anak aku. Kayak I would do anything demi masa depan anak. Jadi kalau misalkan amit-amit selingkuh terus kayak harus cerai gitu, masa depan anak aku bisa jadi gimana, aku kayak bisa menurunkan ego aku. Tapi itu gak bener juga, jadi serba salah, ngerti gak guys? Kayak harus apa gak ngerti gitu loh. Makanya jangan sampai, tolong ya guys, jangan sampai gitu. Kalau punya penghasilan gampang banget selingkuh. Ya, kalau banyak juga kok orang yang kere tetap selingkuh. Banyak juga guys. Selingkuh tuh nggak bisa dikategorikan karena apa. Memang mau orangnya selingkuh ya selingkuh aja. Mau dia punya duit banyak, mau nggak punya duit banyak pun bisa selingkuh. Dan itu bukan keturunan ya. Jadi belum tentu orang tuanya misal selingkuh, anaknya selingkuh juga, belum tentu orang yang nggak selingkuh, orang tuanya nggak selingkuh, anaknya selingkuh gitu, belum tentu. Kayak emang orang kalau mau selingkuh aja. Mau kita secantik apapun, kita tidak akan bisa menghentikan orang untuk selingkuh. Dan kita mau dia untuk nggak selingkuh pun nggak akan bisa gitu. Jadi harus dari diri kita yang tahu value diri kita sendiri. Cuman aku gampang ngomongnya ya. Realitanya kan aku belum pernah ngerasain. Dia jangan sampai. Kalau Vincent selingkuh aku sunat 2 kali, putus dah. Putus pisangnya. Cici nanti mau pasang KB apa? Nah ini nih, lucu deh pertanyaannya. Ngakak gue. Kemarin pas konsul dokter ditanya, nanti 2 bulan lagi kesini kita bahas KB. Kayak langsung liat sama Vincent. KB, ya Allah. Karena kan habis lahiran subur banget kan. Karena terus mamiku bilang, mami sih nggak pakai KB, mami pakai kalender. Terus aku lihat-lihatan lagi sama suami,
Gak ada kalender-kalenderan ya. Lihat aja itu yang nangis-nangis di belakang, itu hasil kalender. Kalender tidak subur. Oke, gas. Jadi tetep aja jadi. Aku nikah umur berapa kemarin? Aku kemarin nikah umur 25. Dibius sakit gak? Enggak ternyata. Untuk pain tolerance rendah kayak aku ya, yang sampai sekarang habis sesar pun jalannya masih kayak penguin. Saking takutnya robek jahitannya atau apa, tidak sakit guys epiduralnya. Kata orang kan cuma sakit dikit, nggak ada sakit dikit tuh, nggak ada. Sebenarnya mungkin karena aku udah ketakutan sendiri apa gimana, atau mungkin jago banget dokternya, tapi no, nggak sakit sama sekali. Yang sakit tuh menyusui, udah aku bilang. Makanya pertarungan sebenarnya itu adalah menyusui guys. Itu menurut aku baru sakit, tapi kalian harus melakukan itu berulang kali. Itu yang maksud aku tuh, yang aku nggak bisa tuh, tapi aku terpaksain demi anak. Kayak bayi kan 2 jam sekali harus nyusu kan, jadi 2 jam sekali. Kalau malam tuh ngantuk banget, dibangunin aku nggak bisa bangun. Akhirnya Encus kasih stok ASI aku, stok ASI pumping. Tapi tetap aja katanya kalau nggak DBF tuh nanti kering gitu. Dan itu tuh kayak jadi serba salah. Kalau kayak bisa aja dong aku nyerah sekarang, bisa kayak kasih sufor gitu kan, nyerah gitu. Tapi ya, ini juga harus dikeluarin atau nggak bengkak. Jadi kayak serba salah gitu loh. Jadi memang harus dilakukan ya, itulah ibu. Lihat perut aku, iya aku hamil lagi. Jangan gitu ya. Ini korset guys, korset tebal soalnya tuh. Dan emang aku masih gemoy juga. Tuh nangis karena anak gue. Aduh lagi live lagi. Yang sakit bukan jahitannya sekarang, usus aku. Lihat setinggi apa ceilingnya. Karena suamiku tinggi jadi. Tuh, ngapain mbak? Nggak apa-apa, kita ini ngadem. Mana Encus? Itu Encus. Musuh kali Ci. Oh iya lapar lagi ya. Tadi jam 1. Iya sayang, iya sayang. Sekarang jam 3 mau. Bener udah ada jam mama. Alarm anak aku tuh guys, kalau emang udah harus nyusu 2 jam sekali tuh dia udah nangis. Jadi nggak usah pakai alarm dibangunin dulu, dia udah pasti nangis minta susu. Aku bikin aku nama Cici dan Koko karena aku fans Cici ke blok udah 9 kali bangun. Hah, Kanza kasihan. Kenapa? Bikin lagi. Biasa aku selalu fallback fanbase aku sih, karena biar nggak kelewat. Takut kelewat repost-repostnya kan. Ini kalung dari Vincent. Nikah umur 22 boleh, asal kalian kuat mental, nggak asal. Ya udah guys, aku off live dulu ya. Mau lihat baby semuanya. Gak bisa tuh, ini ada Encus aku tuh. Nyusuin. Oke guys, kapan-kapan live lagi. Kak, kalau Nasrani itu bisa cerai nggak sih? Nggak bisa, Katolik tuh nggak bisa cerai guys. Apapun alasannya. Bisa ya pembatalan pernikahan. Itu pun harus alasannya tuh misal kayak nggak dikasih nafkah batin atau apa. Ya udah guys, anakku Oke, bye guys. Tuh si gemoy ya. Bye anak duluan. Oke, bye guys.